Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang Bapak cintai, kita lanjutkan podcast kita. Alhamdulillah, motivator kita, Pak Rahmat, sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, pada hari ini Pak Rahmat akan menyampaikan satu formula, ya. Singkat saja itu pede aja, ya. Mari kita dengarkan saja apa yang dimaksud dengan formula pede aja itu. Ya aja barangkali Pak Rahmat, silahkan dijelaskan pada para audiens kita, para pemirsa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Pak Prof. Mungkin kita sering mendengar ya, ada orang yang mau bicara di depan umum, mereka itu merasa takut. Saya nggak berani nih bicara depan umum. Kemudian ada temannya menimpali, pede aja lah gitu. Nah sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan pede aja. Ternyata ini saya rumuskan menjadi sebuah formula bagaimana caranya supaya kita itu bisa percaya diri di depan umum. Katanya Pak, bicara di depan umum itu bisa menjadi modal untuk meraih sukses baik dalam karir maupun dalam bisnis. Oke, kita langsung saja ya. Pede aja itu apa? Yaitu terdiri dari 5 huruf. Oke, kita bahas P pertama. Apa itu P pertama? Yaitu persiapkan materi dengan matang. Kita akan percaya diri kalau kita itu sudah mempersiapkan materi secara matang. Bahkan ya persiapan itu bisa dilakukan baik secara fisik ya artinya materinya benar-benar kita kuasai, secara mental dan secara spiritual. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian yang kedua D, yaitu dalami audiens kita. Artinya kita harus benar-benar mengenal, harus benar-benar empati dengan audiens kita. Jadi sebelum kita bicara, pastikan kita itu mau bicara di depan siapa. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami. Ya, jadi ada persiapan lah semaksimal mungkin supaya kita itu lebih mengenal. Kemudian yang ketiga yaitu A. Apa itu A? Yaitu ambil napas dalam-dalam. Nah, kita sudah praktek nih. Praktek dalam bicara. Ya, dari pengalaman saya ya apalagi awal-awal bicara dengan umum ya pasti hati itu berdebar, Pak. Ya, lutut lemas, takut ya dan sebagainya. Salah satu kiat bagaimana supaya kita itu bisa lebih percaya diri yaitu ambil napas dalam-dalam. Bagaimana caranya? Ya nanti kita akan kembangkan dan kita akan jelaskan tekniknya. Kemudian yang berikutnya adalah J. Jadikan pengalaman sebagai pelajaran. Maksudnya adalah kita harus memahami bahwa setiap kita mengalami ya, bicara di depan umum itu akan menjadi pelajaran untuk bicara kita berikutnya. Jadi setiap ada kesempatan bicara ya ambil. Kenapa? Karena setiap pengalaman adalah pelajaran. Kemudian yang kelima, A lagi, yaitu ajak diri sendiri untuk terus berlatih. Semakin sering kita berlatih akan semakin mudah, semakin pintar, dan kita akan semakin percaya diri untuk mencapaikan materi. Itu Pak, gambaran besar apa yang disebut dengan pede aja. Rahasia simpel, percaya diri, bicara di depan umum. Begitu Pak. Baiklah Pak Rahmat juga para pemirsa sekalian, ya. Itulah kiat yang singkat bagaimana kita bisa bicara di hadapan umum dengan baik. Ya. Mari kita coba perdalam ya dari masing-masing poin atau masing-masing huruf. Yang pertama, persiapkan materi dengan matang. Itu mempersiapkan materi itu gimana caranya Pak Rahmat ya? Jika perlu membaca buku ya baca, kalau waktunya memungkinkan. Nah, bagaimana kalau waktunya sempit ya minimal kita mengingat atau meriset ya topik secara menyeluruh. Misalnya saya akan membahas nih tentang manajemen waktu. Harus riset dulu poin-poin apa saja minimal ya yang harus disampaikan tentang berkaitan dengan manajemen waktu. Kalau seandainya ada waktu ya kita bisa baca buku juga Pak, bisa nonton video, bisa melihat pembicaraan yang lain, itu akan lebih bagus. Karena akan semakin percaya diri kalau penguasaan kita itu semakin kuat, semakin lengkap.
Mungkin ya bagi saya, kalau saya diminta menyampaikan materi pengembangan diri, pada dasarnya saya sudah siap, Pak. Kenapa? Ya saya sudah 20 tahun, Pak, bergelut di bidang ini. Tapi akan lebih percaya diri kalau saya itu merefresh dulu, Pak, mengingat-ingat. Minimal poin-poin apa supaya kita itu bisa menyampaikan materi secara lengkap, secara menyeluruh. Jadi kita riset dulu. Sekarang sudah zaman internet, Pak. Udah zaman AI, udah zaman YouTube dan sebagainya. Kita bisa melakukan riset secara menyeluruh. Kemudian hasil riset tersebut kita catat. Buat catatan poin-poin penting. Mungkin tidak perlu buat catatan yang panjang. Kalau sudah ada di kepala kita, tidak perlu. Yang penting poin-poinnya saja. Kita bisa buat catatan itu baik di kertas seperti yang Pak Prof lakukan, maupun bisa juga menggunakan notes secara elektronik di komputer atau di HP. Sekarang alat sudah canggih. Saya sendiri sekarang menggunakan aplikasi pencatatan, Pak, yang disebut dengan Notion, dan banyak aplikasi yang lainnya. Saya mendengar dari seorang ustadz, katanya, seorang ustadz saat mau memberikan ceramah, beliau itu sholat tahajud dulu, Pak, sebagai persiapan spiritual untuk menyampaikan materi. Supaya hatinya bersih dan menyampaikan materi dari hati ke hati. Kalau kita menyampaikan materi dari hati ke hati, maka akan lebih sampai, Pak, kepada pemirsa. Kemudian kalau bisa masih ada waktu, ya latihlah. Latih materi apa yang kita akan sampaikan, minimal dibaca dulu. Kalau perlu kita latihan, benar-benar seolah-olah menyampaikan materi. Ya seperti itu, Pak, persiapannya. Ini akan masuk ke pembahasan yang kedua, artinya dalami audiens kita. Kita mau bicara dengan siapa? Kita harus mendalami audiens, kita kenali latar belakangnya seperti apa. Dengan mengenali kan kita bisa memilih bagaimana gaya bahasa yang ingin kita sampaikan seperti apa, kemudian nadanya seperti apa, materinya seperti apa. Kalau kita benar-benar mendalami audiens, artinya mengerti. Kemudian yang kedua juga kita harus memahami kebutuhan audiens itu apa. Audiens itu datang ya, ke tempat itu mau apa yang mereka harapkan. Itu harus kita pahami. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak diharapkan oleh audiens. Audiens mengharapkan A, kita menyampaikan B. Misalnya audiens ingin hal-hal yang praktis, tapi kita menyampaikan secara teoritis. Atau sebaliknya, audiensnya itu orang akademis, Pak. Yang mereka harapkan itu lebih ke teoritis, tapi kita malah memberikan yang praktis. Artinya kita benar-benar memahami kebutuhan audiens. Nah, dari memahami kebutuhan audiens juga, memahami latar belakang audiens, kita juga bisa memberikan contoh-contoh yang relevan dengan audiens. Kita lanjut aja Pak ya. Pada yang ketiga barangkali ya. Ya. Nah itu ambil napas dalam. Maksudnya sebelum memulai itu gimana? Ya, ini kita bisa mengambil napas dalam-dalam, terutama pernapasan perut, Pak. Jadi jangan dada yang mengembang, tapi perut. Ini yang pertama akan menenangkan diri kita. Ya, seringkali kita itu kan pas mau bicara, jantung itu deg-degan, Pak. Keringat dingin, kemudian asam lambung naik, lutut lemas dan sebagainya. Terutama yang baru mulai. Nah, salah satu cara untuk meredakannya itu adalah dengan pernapasan yang mendalam. Dan pernapasan yang mendalam hanya bisa dilakukan kalau itu adalah pernapasan perut. Nah, caranya kita ambil napas, masukkan ke perut, artinya perut kita benar-benar harus mengembang selama 4 detik melalui hidung. Kita tarik melalui hidung ya selama 4 detik. Kemudian setelah kita selesai menarik, ya jadi pelan-pelan aja nariknya selama 4 detik, kita tahan lagi selama 4 detik sambil menenangkan pikiran. Boleh ditambah zikir, boleh dengan afirmasi dan sebagainya supaya pikiran kita itu tenang. Kemudian, nah setelah ditahan 4 detik, hembuskan melalui mulut. Tadi narik melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut selama 6 detik. Jadi formulanya adalah 4-4-6. 4 narik, 4 nahan, 6 menghembuskan. Nah ini lakukan Pak, bukan sekali. Artinya lakukan berulang-ulang. Sampai kita merasa tenang. Sebenarnya kunci percaya diri itu adalah ketenangan Pak.
Jadi kalau kita tenang, insya Allah akan percaya diri. Seringkali kita tuh gugup, ya, khawatir, dan sebagainya. Perasaan-perasaan tidak tenang, inilah yang akan membuat kita itu tidak percaya diri. Dengan pernapasan seperti yang tadi saya jelaskan, saat jantung kita itu deg-degan, dengan cara ini itu akan lebih tenang, Pak. Lebih adem, lebih tenang, sehingga kita akan lebih percaya diri, lebih rileks, lebih santai saat kita menyampaikan materi. Ya, terutama trik ini akan sangat penting di saat kita itu menghadapi audiens yang baru, Pak, atau dengan jumlah yang baru. Mungkin selama ini kita menghadapi audiens rapat di kantor tidak masalah, Pak. Tapi saat rapat pimpinan sangat besar, apalagi di depan para pimpinan, para direktur, mungkin kita akan deg-degan. Nah, mungkin kita coba. Ya, coba teknik pernapasan ini. Selain dua teknik tadi ya, yaitu persiapan yang mendalam dan memahami audiens. Begitu, Pak. Nah, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh persiapan untuk tarik nafas itu, Teh? Itu akan tergantung kondisi kita masing-masing, Pak. Kalau misalnya hanya dengan 2-3 kali sudah tenang ya, itu sudah cukup. Kalau waktunya masih cukup, misalnya kita sudah siap-siap nih, 10 menit lagi mau tampil, ya manfaatkan aja, Pak, waktu yang ada. Sampai kita itu benar-benar tenang. Kadang kalau sudah terbiasa, ya kalau sudah biasa bicara depan umum, sekali 2 kali saja sudah cukup. Ya, berbeda kalau bagi yang pemula, kita sesuaikan saja dengan diri kita masing-masing. Kan posisi kita itu mungkin bisa macam-macam gitu ya. Bisa menyampaikan ceramah sambil berdiri ya. Betul. Bisa juga sambil duduk gitu ya. Betul. Itu ada perbedaannya itu langkah itunya, langkah awalnya. Kalau langkah awal itu pada dasarnya sama saja, Pak, ya. Untuk menarik napas itu sama saja. Nah, mungkin ada salah satu tips tambahan. Kalau ada perubahan posisi ya, misalnya kita saat menunggu sedang duduk nih, Pak. Saat mau memulai kita diminta berdiri. Nah, saat kita beranjak dari duduk sampai ke berdiri, kita harus benar-benar berada dalam kesadaran penuh. Jadi kita rasakan badan kita mengangkat, kemudian kemudian berdiri tegak, kemudian melangkah kaki. Setiap langkah kita itu rasakan secara sadar. Jadi mindfulness ini, Pak, mungkin pernah dibahas di video yang sebelumnya, ini pun akan meningkatkan kesadaran. Jadi fokus pada detik saat ini. Itu saja akan membuat kita itu semakin percaya diri, akan semakin tenang, semakin relax. Mungkin kita bisa lanjutkan pada poin yang berapa ya? Keempat. Pada keempat ya. J. Jadikan pengalaman sebagai pelajaran ya. Bicara di depan umum itu adalah sebuah skill. Dan skill itu hanya akan terasa, hanya akan meningkat dengan dipraktekkan. Jadi kita harus sesering mungkin bicara di depan umum. Semakin sering kita bicara di depan umum, akan semakin percaya diri. Jangan takut salah, jangan takut gagal untuk bicara depan umum. Setiap ada kesempatan, bicaralah depan umum. Kalau salah, tidak apa-apa. Kalau gagal, tidak apa-apa. Ya misalnya bicara presentasi menjual, Pak. Kalaupun bahkan kita, wah ini bakal gagal, tidak apa-apa. Jadikan saja pengalaman kita bicara di depan umum untuk mempresentasikan produk atau jasa kita sebagai pengalaman, sebagai pelajaran. Tentu tidak hanya kita semakin banyak bicara, tapi kita juga harus melakukan apa yang disebut dengan evaluasi diri. Nah, setelah selesai kita bicara, cobalah kita evaluasi. Bagaimana saya tadi bicara depan umum? Bagaimana saya tadi saat presentasi? Sudah bagus enggak? Bagaimana respon pendengar? Bagaimana respon audiens? Bagaimana hasilnya? Apa yang sudah baik mungkin bisa kita catat, kita pertahankan. Apa yang masih kurang diperbaiki, nah ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran berikutnya. Jika perlu kita membawa teman, Pak, akan lebih bagus. Atau respon dari audiens juga akan lebih bagus, menjadi masukan bagi kita. Jadi kalau ada masukan ya kita terima saja. Oh tadi kamu terlalu cepat misalnya. Oh itu jadi masukan. Oh tadi kamu kurang humor. Itu jadi masukan. Apapun masukan kita catat sebagai referensi untuk kedepannya. Ya, tentu tidak selamanya masukan itu kita terima. Tapi setiap masukan ya kita dengarkan saja dulu. Ya tidak perlu semuanya kita praktekkan, tapi dengarkan. Mudah-mudahan bisa memperbaiki
cara kita bicara di depan umum. Kemudian kita nikmati proses belajar ya. Jadi pembicara hebat itu pernah gugup, Pak. Siapapun pernah gugup. Sehebat-hebatnya pembicara itu pernah gugup. Artinya kita juga jangan takut. Kalau kita bicara depan umum, kemudian kita merasa gugup, nggak apa-apa. Jangan berhenti. Bicara sekarang gugup, itu tidak apa-apa. Nanti ada kesempatan bicara lagi, gugupnya akan berkurang. Bicara lagi, gugupnya akan berkurang, sampai suatu saat gugup itu akan hilang. Nah, inilah yang disebut dengan kita itu jadikan pengalaman sebagai pelajaran, sebagai bahan evaluasi, sebagai tempat menerima masukan atau feedback, dan kita juga memahami bahwa proses menjadi percaya diri itu butuh waktu, butuh proses. Nah, kita lanjut aja Pak Rahmat kepada bagian yang kelima ya. Yang kelima itu ajak diri untuk berlatih terus ya. Barangkali tadi latihan dia Beda, Pak. beda lagi ya. Ajak diri untuk berlatih terus. Mungkin agar makin lama makin terlatih. Jadi jika yang keempat itu kita jadikan pengalaman sebagai tempat kita berlatih. Nah, di sini ajak diri sendiri untuk terus berlatih, bahwa yaitu kita lebih fokus, Pak. Kalau tadi pengalaman itu praktek langsung, kalau yang kelima ini maksudnya kita latihan, berarti skill-skill, teknik-teknik bagaimana bicara di depan umum. Ya. Jadi belajar teorinya gitu. Ya, lebih ke praktisnya, Pak. Ya. Prakteknya, cuma bedanya bukan dari pengalaman langsung, tapi ini adalah kita latihan sendiri. Misalnya, contohnya adalah latihan di depan cermin. Jadi, kalau kita tidak punya kesempatan nih, Pak, bicara di depan umum saat apa, kita latih. Salah satunya adalah berlatih di depan cermin. Bagusnya kita punya cermin besar ya di rumah, kita bicara sambil kita mengamati bagaimana gerakan kita, bagaimana mimik kita, bagaimana cara bicara kita. Kita lihat sambil kita melihat ya diri kita, evaluasi langsung. Itu salah satu teknik latihan yang diajarkan oleh para guru bicara depan umum. Kemudian yang kedua, kita bisa merekam latihan kita. Nah, sekarang kan sudah banyak alat. Bahkan dengan HP kita juga bisa. Kita rekam aja di HP, kemudian kita bicara seolah-olah kita sedang di depan audiens. Kenapa kita merekam? Kita bisa diputar lagi, Pak. Kita putar lagi, kita evaluasi. Oh, di mana nih saya kurangnya? Mungkin kita merasa sudah benar, tapi saat kita melihat di rekaman, ternyata intonasi suaranya kurang pas. Ternyata pergerakannya kurang pas. Ternyata terlalu cepat. Atau ternyata terlalu lambat. Kalau kita melihat rekaman. Dan sekarang sangat mudah kan merekam dengan HP aja bisa. Kemudian yang ketiga, kita ikut komunitas bicara di depan umum. Nah, artinya kalau ada komunitas orang-orang yang suka berbicara depan umum, para pembicara, motivator dan sebagainya, kalau ada komunitas kita ikut. Kalau di luar negeri ada yang sebut dengan Toastmaster, Pak. Nah, saya sendiri tidak ikut ya komunitas ini. Tapi saya pernah ikut, Pak. Pernah ikut saat dulu saya sedang ikut kursus public speaking. Nah, saya public speaking, otomatis saya gabung dengan komunitas. Nah, di komunitas itulah kan kita pertemuan, kita giliran bicara, saling ngasih masukan dan sebagainya. Sampai saya ya bisa akhirnya percaya diri. Yang awalnya saya itu nggak percaya diri, Pak, pemalu. Tapi dari latihan itu, alhamdulillah ada peningkatan. Kemudian cari kesempatan tampil. Nah, ini akan berkaitan dengan yang tadi, pengalaman. Ya, artinya kita bisa bertahap, mulai dari kelompok kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Bahkan saat saya ikut pelatihan public speaking, Pak, saya sama guru saya diminta bicara di dalam bis kota, seperti pengamen itu. Buat apa? Untuk melatih mental, katanya. Ya, saya praktekkan saja, saya melatih. Awalnya agak takut, tapi setelah saya bicara, ternyata biasa-biasa saja. Gitu. Nah, itulah salah satu ya, berbagai teknik-teknik bagaimana cara kita itu melatih. Ya, tidak harus seperti itu ya, tidak harus di depan penumpang bis kota, tidak harus. Tapi kita cari saja kesempatan tampil.
Ingat ya yang tadi yang keempat, pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Semakin sering kita tampil, akan semakin percaya diri kita bicara di depan umum. Begitu Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ya sajian yang disampaikan oleh motivator kita Pak Rahmat ya bisa bermanfaat bagi saudara-saudara ya. Bahwa keterampilan bicara itu adalah keterampilan yang sangat penting untuk kehidupan dalam zaman modern ini. Nah, mudah-mudahan sajian yang disampaikan oleh Pak Rahmat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Tentu saja mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.